Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam pelajaran pokok-pokok keimanan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah bagaimana mengenal malaikat. Nah, sekarang Khotofilah, kita akan lanjut juga bagaimana kadar iman dan mengenal malaikat. Ada 4 ya, secara pokok iman kepada malaikat. Yang pertama, mengimani wujud atau keberadaan mereka ya. Malaikat itu ada ya itu. Malaikat itu walaupun tentunya tidak nampak, tapi mereka di sekitar kita itu. Dan diterangkan dalam Al-Quran pula keberadaan mereka ya. Karenanya dari rukun keimanan itu adalah iman kepada malaikat ya. Dan bagaimana keberadaan mereka hanyalah dapat kita lihat kalau mereka menyerupai seseorang ya itu. Jadi tidak akan bisa kita lihat malaikat itu ya. Tapi bahwa mereka pasti ada. Yang kedua, mengimani mereka yang kita kenali nama-namanya. Jadi ada yang disebutkan nama-nama malaikat ya, serta sifat-sifat dan juga tugas mereka. Ada juga yang tidak disebutkan yaitu. Yang disebutkan seperti Jibril, Mikail, Israfil yaitu. Kemudian juga malaikat Harut Marut yaitu. Itu ya Quran. Juga malaikat Hafazah ya. Serta malaikat Zabaniyah juga. Tentu juga Malakul Maut juga ya. Itu yang disebutkan nama-namanya ya. Bukan nakir gak ada. Bukan nakir ya ada. Bukan nakir dalam hadis ya. Oh, nanya dalam kubur ya. Ya, itu ada dalam hadis. Di Al-Quran juga disebutkan Raqib Atid tapi secara sifat ya. Nah itu. Dan yang lainnya ya.
Ridwan juga dalam hadis ya. Surga ya. Menjadi surga. Dan seterusnya ya. Dan juga mengimani secara global bahwa mereka itu ada gitu ya. Walaupun kita tidak mengetahui nama-namanya, tapi Allah menyebutkannya pula ya. Bahwa mereka itu ada, tapi tidak disebutkan namanya saja. Ketiga, mengimani sifat-sifat mereka yang kita kenali. Seperti Jibril, contoh, pernah Nabi lihat ia memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk ya. Jadi kalau Jibril sudah menampakkan wujud aslinya ya, dan saat itu pula menampakkan wujud asli kepada Nabi Muhammad, itu seperti gelap ya, seakan-akan ya dunia itu tertutupi gitu ya, gitu. Karena ditutupi dengan sayap-sayapnya ya, itu wujud aslinya itu ya, luar biasa. Waktu manggian kajian Nabi mah ini bentuk manusia ya. Ada yang bentuk manusia. Yang tanpa wahyu. Nah, malaikat itu bisa menyerupai seorang laki-laki ya. Ya, ya. Dari sana aja, sana aja. No suara. Nah, di sana aja. Lagi apa? Lagi ngaji itu, di sana aja sana. Sok di luar dulu aja. Sok mainin dulu. Jadi malaikat menyerupai seorang laki-laki seperti yang pernah terjadi pada malaikat Jibril tatkala Allah mengutusnya kepada Maryam. Jibril menjelma jadi seorang manusia yang sempurna. Maryam. Dia ada ketika beliau akan melahirkan Isa alaihissalam. Demikian pula ketika Jibril datang kepada Nabi, suatu beliau sedang duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Jibril dengan bentuk seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat tanda-tanda ada jejak-jejaknya gitu ya, bahwa dia sedang melakukan perjalanan jauh ya. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa mengenalnya kecuali Nabi. Iya. Jibril duduk di dekat Nabi, menyandarkan kedua lututnya ya, ke kedua lutut Nabi, ke lututnya ya, disandarkan, lututnya dirapatkan gitu, disandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Ia bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat dan tanda-tandanya. Setelah itu tidak di situ lagi. Berulah Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya itu adalah Jibril ya, yang datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Demikian pula halnya malaikat ya. Ada beberapa malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim yang bertamu ya gitu. Iddakhulu alaihi faqalu salam ya. Mengucapkan salam gitu.
dan seterusnya ya. Malaikat itu asalnya ya mau dikasih makan, tapi tidak menerima makanan gitu. Nah itu panjang semuanya ayatnya, bisa dibaca di surah Az-Zariyat ya, yang sudah hafal ya. Surat ke-51 ya, saya lihat ya. Surat Az-Zariyat. Gak panjang, cuma 60 ayat. Nah, ya. Nanti ada penjelasan bagaimana malaikat ya, itu pada datang. Surat apa ini? Surat Az-Zariyat. Dari Az-Zariyat. Syariah. Dan juga datang kepada Lut. Alaihi wassalam. Serta juga banyak lagi ya malaikat. Mereka tidak punya jenis kelamin. Malaikat itu tidak jenis kelamin ya. Tidak makan dan minum ya gitu. Tidak mengeluarkan kotoran ya. Karenanya ya mereka hanya fokus ibadah ya gitu. Iya. Yang keempat, mengimani tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepada mereka yang sudah kita ketahui. Di antaranya seperti selalu bertasbih, beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa merasa lelah dan jemu. Atau juga tugas malaikat yang sudah disebutkan, sebagaimana Jibril ya, yang memberikan wahyu ya. Juga Israfil ya. Yang mengantarkan hujan juga. Kemudian juga Munkar dan Nakir ya, bertanya di alam kubur ya gitu. Juga malaikat Zabaniyah, Malakul Maut ya, cabut nyawa ya gitu. Terus juga malaikat-malaikat yang lainnya ya, sebutkan tugasnya. Malaikat adalah salah satu dari ciptaan Allah dari alam gaib. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak jumlahnya. Baik rupa dan keadaan mereka juga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita cukup memberitakannya dengan apa yang Allah firmankan dan disabdakan Rasulnya. Nanti insyaallah pelajaran berikutnya itu tentang sifat-sifat malaikat. Tugas-tugas dan sifat malaikat ya, pelajaran berikutnya. Nah, di sini ada sebenarnya Jibril Allah sebutkan di surah At-Tahrim ayat 4 juga. Jibril wa sholihul mu'minin ya gitu. Terus juga Al-Qadr ayat 4 ya. Nah, hafal ya itu ya. Tanazzalul malaikatu war-ruh ya. Ar-ruh itu adalah Jibril. Terus Ruhul Amin ya disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Ya. Nazala bihir Ruhul Amin. Ayat 193. Disebut juga Ruhul Qudus ya, Jibril itu. Qul nazzalahu Ruhul Qudus ya. Surah An-Nahl ayat 102. Mikail
disebutkan Al-Baqarah ayat 98 ya. Man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail. Terus juga dalam hadis juga ada ya. Di hadis saat ya, radhiyallahu anhu. Terus Israfil. Dalam hadis ada juga di surah An-Naml ya. Wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa qul atau khudakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala, yaitu oleh malaikat Israfil. Terus malaikat Malik ya. Malik itu di surah Az-Zukhruf ya. Wa nadaw ya Malik ya. Mereka berseru wahai Malik. Az-Zukhruf ayat 77. Terus dari hadis ya. Dari Imam Bukhari juga ada. Ridwan ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa dikatakan penjaga surga itu adalah ya lahu ridwan ya. Kalau Malik penjaga neraka Tuh. Ya, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Zabaniyah surat Al-Alaq sudah kenal itu ya. Sanad Zabaniyah. Terus Munkar dan Nakir hanya dalam hadis ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Harut dan Marut dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Malakul Maut surah As-Sajdah. Raqib Atid surah Qaf ayat 17 sampai 18. Nah, itu ya beberapa yang disebutkan baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis ya. Nah, paling itu saja dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya tentang tugas-tugas dan sifat-sifatnya. Wallahu minkum, insyaallah nanti lanjutannya ya. Dan kita lanjutkan nanti pelajaran kita di hari Jumat ya. Hari Jumat ya, Jumat pada asar. Wallahu fikum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbana atina. Subhanakallahumma atas taufiq. Ya, mohon doanya saya ke Cilegon besok ya. Pulangnya hari Kamis ya. Jadi Kamis malam sudah di sini ya. Aku qul hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pelajaran hari Jumat ya. Ya.